Oke, selamat malam. Balik lagi dengan kami di channel Warawiri Warawiri Malam. Jadi alhamdulillah ya, malam ini sudah tiba di sesi nasi tim. Nanyain praktisi dan tim. Nah, itu tugas saya. Mau apa ya? Kasarnya mau mengupas tuntas dari mulai background terus kayak semacam kok bisa sih tertarik terhadap hal seperti ini, katakanlah seperti itu ya. Jadi untuk malam ini khusus kita kupas tuntas dari nol ya, pengalaman pribadi dan sampai akhirnya tertarik untuk menggeluti apa ya, bisa dibilang ilmu ya, bidang spiritual. ya, bidang spiritual. Oke, di sini sudah hadir Akang Dede. Nah, terus sebelahnya ya sudah kenal semua ya, Akang Yana di sana. Oke. Nah, jadi gini Kang, saya penasaran nih. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau nanya dulu nih tentang background dari Kang Dede dan Kang Yana. Dimulai dari yang terdekat dulu ya, tentunya Kang Dede dulu. Jadi sebelum Akang Dede memutuskan untuk tertarik dalam dunia spiritual, katakan seperti itu ya, itu backgroundnya apakah dari emang udah pesantrenan atau ada dorongan dari orang tua atau apapun itu untuk menggeluti hal ini, atau awalnya kayak kok gue bisa ya, kok gue gimana, coba bisa dijelaskan nggak? Ya mungkin ya, dalam artian kalau menggeluti bidang spiritual tadinya dasarnya dari orang tua. Satu, katakanlah orang tua itu korban dari pekerjaan orang yang tanda kutip ya. Iya gitu kan, dalam artian kena guna-guna lah katakan terdahulunya. Nah, untuk background Kang Dede sendiri, kita ngucik-ngucik katakanlah apa ya, masa lalu Kang Dede ya, maksudnya kan ada nih cerita kayak orang tuh enakan, maksudnya gini, bagusan nakal dulu baru baik. Nah, apakah Akang Dede itu termasuk yang nakal dulu baru baik, atau baik-baik, atau baik nakal? Nah, bisa dijelaskan? Jadi kalau ngebahas tentang seseorang ya, katakanlah segi nakal dalam kehidupan, pasti seseorang mengalami sifat katanya nakal ya. Betul. Cuman katakan nakal itu banyak bercabang dari segi apa kenakalannya. Dari segi pergaulan, atau ada pergaulan narkoba dan sebagainya, atau kan segi gimana gitu. Jadi kalau ngebahas tentang nakal dulu atau benar dulu, pasti yang namanya seseorang merasakan salah dan atau nakal. Betul. Ya cuman kan sifatnya manusia dalam artian di sana gingsir ya. Sifatnya tuh berubah lah katakanlah. Mungkin pada saat ini lagi baik atau besok dan seterusnya tentu, tapi pada dasarnya seseorang itu ya berusaha lebih baik dan lebih baik gitu kan. Oke. Nah, untuk Kang Yana sendiri, basic dasarnya Kang Yana itu dari background kehidupan Kang Yana sebelum mengenal hal semacam spiritual kayak gini tuh kayak gimana Kang? Saya tuh kepo gitu kan, kita udah kenal lama gitu kan, tak kenal maka tak Sayang gitu kan. Coba gimana Kang Yana? Jadi awal-awalnya ya saya juga nggak tahu jadi seperti ini ya. Jadi nggak nyangka kedepannya saya bisa jadi bisa seperti ini ya. Emang dulunya saya tuh nggak biasa, orang biasa gitu ya, biasalah, nggak mainan gaib, nggak mainan apa Kayak manusia ya, kita sebenarnya manusia normal ya, cuma normal kayak katakanlah dulu tuh lebih normal dari sekarang gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi kayak mungkin nongkrong pernah dulu sebelum. Nah ini nih seru nih, kalau udah waduh kayak gini seru kayaknya nih. Coba Anak nongkrong kayaknya. gimana? Cah wis bahas pengen wis lenger ingat masalah cah. Ya intinya untuk Kang Yana dan Kang Dede berawal dari ketidakpercayaannya, maksudnya kok gue bisa kayak gini ya, begitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk poin kedua nih Kang, yang pengen saya tanyakan nih, pertama basically background kehidupan gitu kan. Nah, kenapa atau apa yang membuat Kang Dede dan Kang Yana sendiri memutuskan untuk kayak wah kayaknya gue harus ngulik nih. Nah,
Itu tuh titik baliknya di mana? Atau momen apa yang bisa menjadikan Akang Dede dan Kang Yan itu memutuskan untuk mengulik? Coba bisa jelaskan. Dari Kang Dede. Terserah siapa saja sob. Ya mungkin gini ya, yang namanya bidang spiritual atau keilmuan dalam artian bukan suatu pilihan ya Kang ya. Iya bener. Bukan suatu pilihan kita ingin menjadi di bidang spiritualis atau jadi katakanlah orang pintar. Ya karena background semua orang berusaha ingin pintar, berusaha ingin tahu. Tuh. Dan setiap orang pasti ingin menggali dan menggali terus. Kalau dari Kang Dede pribadi dalam artian dari masa lalunya emang katakanlah dari background orang tua dari saya kecil itu udah mengenal yang namanya sifatnya kena guna-guna atau santet dan seperti itu pekerjaan orang-orang spiritual. Jadi dari melihat orang tua seperti itu dari sebelum saya sekolah ya katakanlah sebelum saya sekolah sampai 7 bulan mungkin lamanya orang tua itu kena yang namanya kerjaan orang. Sampai selama 7 bulan itu kan makan tuh air tajin, enggak nasi, enggak dalam artian enggak umum pada umumnya lah, sampai badan tuh kurus kering yang namanya rumah sakit udah habis segala-galanya sampai pada akhir titiknya dalam artian kejual yang namanya rumah gitu kan. Rumah pun terjual. Nah Kang, di saat ini pas di saat rumah dulu mau kejual, yang namanya orang mau pindahan itu benda-benda kan pasti kita kardusin ya, betul. Di packing lah ya. Pada saat itu dalam ketika ambil packingan kardus yang isinya gelas itu ada sosok ular. Ular tersebut punya jenggot. Dan emang dalam artian menurut medis dan mata telanjang ya emang yang dirasa itu bagian radang. Diponis bronkitis parah. Itu menurut medis. Iya. Sampai wah udah kemana ada caranya. Nah di saat ada kejadian itu mungkin orang tua memutuskan dalam artian memang ini bukan wajar gitu. Bukan hal yang wajar. Jadi memang ditempa dari kecil hal yang seperti itu terlihat orang tua diobatin seperti itu. Nah dalam satu ketika memang ada pelajaran poinnya ya. Ada sebuah kejadian dulu kan yang namanya ngaji itu ada bahasa ngaji subuh kan. Jadi ngaji itu enggak pada dasarnya bukan enggak sore enggak apa, jadi ada tahapan. Kalau kita ngaji di atas Al-Quran berarti ngajinya setelah subuh. Setelah habis adzan subuh kita ngaji subuh kan jarak dari rumah ke pengajian itu emang lumayan. Dan memang kendaraan tidak kayak sekarang motor bereng gitu kan. Jalan kaki. Nah, dalam satu ketika emang ada fenomena alam yang dilihatkan mungkin oleh Gusti Allah ya, suatu gambaran pada saat itu. Nah dan di saat seperti itu juga ada anehnya, setelah pulang ngaji subuh ya ada guru ngaji saya pendatang dari Tasik, namanya Pak Ustadz Hendra ya. Dia sangat berkesan dalam hidup saya, katakanlah yang membuka cerminan lah, jendela yang membuka jendela sampai saat ini. Asal muasalnya dari dia. Tidak tahu kenapa pas pulang ngaji, Dek katanya tuh, kalau pulang ngaji sebelum pulang ke rumah datang ke rumah Bapak. Namanya anak kecil ya kan ya, mau dikasih apa nggak tahu, datang. Pada saat itu pun saya dikasih minum, dikasih minum, ada amalan pun simpel. Hanya sebatas dari sana, dari kitab Al-Berjanji. Kalau mungkin mengenal surat Al-Berjanji ketika kesini ya, setelah saya mengaji, kita lebih jelas dari ayat apa sih tersebut. Ternyata dari surat Al-Berjanji yang bunyi itu ijrakun dajimun bahai sulayakau ma'ahu taradudun mufikuli waki'i nasiun andalili pamanggil anu jajim mentakan menginsir no akur jeng. Nah, jadi mungkin dari kata kutipan tersebut jadi jendela kan buat saya pribadi. Setelah Pak Hendra, Ustadz Hendra, guru Mama Ajengan saya mengasihkan ayat itu, tidak tahu kenapa sehabis maghrib terlihat sangat jelas apa yang disebut ya, katakanlah kata orang melihat seperti batin terbuka gitu kan, jendela. Jadi suatu ketika saya bangun dari tempat tidur,
yang saya injak di tempat tidur kepala. Kepala. Iya. Nah, kepala dong, bangun tidur langsung injek kepala dong. Nah, pertanyaan itu kepala apa nih? Ya, jadi situ kerang. Ah, kerak. Putih. Dia kesada. Saya ngejerit. Pada waktu itu saya masih kelas 4 SD. Itu kerak nyata. Kerak nyata. Ya mungkin di hadapan saya nyata. Oh ya, ya. Di hadapan saya nyata. Jadi pas subuh 4:30 ngejerit ya ke orang tua. Ya orang tua pun mengejar. Ya nggak ada kan. Itu dalam artian ya mungkin kata orang ya kalau mengambil garis dalam artian kalau belajar spiritual dan sebagainya mungkin ada nasabnya kan ya, ada garis keturunan. Kalau katakanlah keturunan memang orang-orang tua terdahulu mungkin katakanlah sampai sekarang juga tempat itu jadi berbondong-bondong orang di daerah makmur. Dan memang kebetulan juga saudara mamang-mamang saya dari ibu saya di salah satunya mempunyai indera juga, dari penglihatan, dari merasakan yang lebih, ya mungkin dari faktor genetik yang ya kayak keturunan gitu ya berarti ya. Berarti intinya dari Kang Dede sendiri dia katakanlah kalau secara kasarnya berawal dari kayak apa ya, kalau balas dendam terlalu kasar ya kayaknya ya. Jadi kayak semacam ya kita punya keluarga, terus keluarga kita katakanlah diserang, masa iya sih kita bakal diem? Mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk kayak semacam jaga-jaga gitu ya Kang, akhirnya ngulik kayak gini gitu. Enggak apa Kang, jadi kan di sini menceritakan pada dasarnya emang sistem alam. Jadi saya dalam artian awalnya tidak berguru untuk membuka mata gaib dan belajar spiritual dan sebagainya, tidak. Tapi pada saat itu setelah mata saya terbuka, orang tua saya kan dalam artian diobatin ya, sama spiritualis juga, sembuh. Nah pada saat itu saya dibimbing oleh orang tersebut yang ngobatin orang tua saya itu Kang. Jadi pada dasarnya poinnya ya buat sahabat-sahabat warawiri malam, jadi poinnya kadangkala seseorang ingin belajar mata batin atau membuka mata batin atau menggali potensi dalam tubuh, katakanlah semua orang itu punya hak buat seperti itu. Setiap orang itu punya hak untuk menggali potensi dalam tubuh. Tapi tanda kutip kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk bisa, dan orang itu juga tidak bisa dipaksakan harus bisa. Walaupun dalam artian kategori mereka belajar bertubi-tubi atau puluhan tahun bahkan tahunan, tidak bisa mengatakan wah saya itu harus bisa. Karena yang namanya kelebihan atau indera Kang ya, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibeli Kang. Menurut pengalaman saya pribadi, jadi tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan. Mungkin katakanlah itu anugerah. Iya, blessing ya. Iya. Untuk Kang Yana nih, kayaknya Kang Dede itu titik baliknya cukup menarik ya, berawal dari serangan gaib ya katakanlah kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ya, sebelum mulai Kang Yana, alhamdulillahnya dari Kang Dede sendiri tidak ada timbul perasaan untuk wah gua harus balas dendam nih, orang tua gua diginiin. Nah alhamdulillahnya Kang Dede masih legowo ya dalam bahasa Jawa itu. Jadi gini Kang, gimana? Jadi hasil pengalaman pribadi melihat orang tua seperti itu, hati iba Kang. Kalau saya melihat seperti dalam artian orang-orang seperti itu iba, kasihan akan teraniayanya orang-orang yang seperti itu. Ya greget kalau lihat gitu. Oh berarti ibanya ke yang katakanlah jahilnya itu ya. Oh gitu ya. Kayak kurang ya udahlah, saya mah nggak mau banyak ngomong ya masalah gitu, mah kurang paham. Coba dilanjut sama Kang Yana nih. Saya agak penasaran juga nih sama saudara satu ini nih. Kayaknya dia happy terus hidupnya. Gimana? Coba Kang Yana. Oh ya, jadi takut Kang Yana lupa ya. Iya. Jadi hal apa? Awal mula ketertarikan untuk ngulik ini Kang. Dari mana nih titik baliknya nih? Oke, sebelum saya berbincang-bincang, kopi dimincang. Oh ya, siap. Biar nggak panik. So Kang Dede, aduh panik. saya juga agak tegang nih ya, maksudnya. Seti anggur nah baik tah. Jadi untuk yang suka dengan pembahasan kayak pusaka atau ngobrol tentang pengetahuan yang insya Allah kita bisa bantu ya sedikit banyaknya,
Nanti jangan lupa support kami terus ya dengan Di cara Warawiri like, Malang. ya like, comment, subscribe, dan juga yang paling penting nih share. Sekiranya bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya. Sudah Kang? Lanjut. Sudah basah tenggorokannya Kang? Oke. Oke, lanjut silahkan. Jadi awal mula ya, awal mula saya aduh, sebelum seperti ini ya, pokoknya mah ya agak panjang lah ceritanya ya. Enggak apa-apa Kang, masih banyak waktu ya. Jadi awal mula biasalah main sama teman-teman. Terus awal-awal ngaji saya tuh kalau nggak salah umur 3 SD ya, ngaji kalong. Pertama ngaji di Kiai Bapak Kiai Arwani almarhum sekarang. Terus berapa tahun kemudian ngaji lagi tamat ke Kiai atau Mama Amsori, masih ada beliau sekarang dan sampai sekarang juga masih bimbingan. Nah terus akhirnya saya pergi mondok belajar di sana. Awal mulanya saya nggak percaya tentang hal-hal gaib ya, karena tidak terlihat. Awal mulanya gini Cah, lanjut ya. Lanjut, ajar ya. Awal mulanya gini, saya tuh dulu nggak megang HP, usum warnet pengennya. Ya. Ke warnet sering lihat YouTube, gini orang dipukul nggak kena ini. Oh saya tanya, Pak Yai saya mau belajar gini ini bohongkah atau gimana? Nah ternyata ada, benar. Nah terus akhirnya belajar terus menerus, akhirnya sampai sekarang ya, pokoknya masih banyak lah, nanti ada bahasan lebih seru lah. Tadi saya sedikit ngintip statusnya Kang Yana ya. Jadi beliau itu sedikit apa ya, kayak flashback tentang kehidupannya yang dulu dan yang sekarang, ketika dia katakanlah kayak bisa dibilang mengagumi sosok salah satu praktisi yang sudah profesional ya. Ya Enggak sebutlah lah, profesional lah, enggak. Iya, maksudnya itu apa? Itulah Pedomannya pokoknya gitu Kang ya. Ya. Sebutlah salah satu namanya praktisi tersebut Kiprana Lewo, betul ya? Iya, Nah, jadi Fans. berat banget. idola ya gitu ya. Idola banget, Jadi Cah. dulu itu Kang Yana sampai heran, yang saya tangkap gitu. Heran kok bisa sih? Nah, dan di status kedua Kang Yana itu akhirnya dengan sejauh sekian lama, wah pokoknya pontang-panting, akhirnya dia bisa mencapai titik tersebut yang dulunya kayak dia tuh kok bisa ya, kok kira-kira gue kayak gini bisa nggak ya. Nah akhirnya sekarang alhamdulillahnya beliau ini sudah mantap lah ya gitu dah. Satu lagi nih Kang, bukan satu lagi sih, masih banyak. Saya soalnya gatel orangnya, pengen nanya terus. Dari Kang Dede nih. Kang Yana udah cukup Kang Yana? Ya udah cukup. Oke. Kang Dede sebenarnya. Jadi nggak apa-apa Kang, kita santai-santai aja. Jadi untuk next questionnya tuh saya kayak ke apa ya? Kepancing, tertarik dengan yang dibilang tuh kayak kata mata batin. Nah, sambil belajar ya, saya sendiri juga kurang paham nih, pengen menggali. Nah, yang dimaksud mata batin atau indera keenam itu sebetulnya gimana sih Kang? Kayak yang saya dengar kan, yang nanti kalau misal pengen lihat ya itu dibukakan mata batinnya atau nanti diaktifkan indera keenamnya. Nah, yang dimaksud mata batin dan indera keenam di sini tuh menurut Kang Dede itu seperti apa ya? Ya menurut bahasan Kang Dede pribadi gini ya, yang namanya mata batin kadangkala mungkin ya versi Kang Dede gitu ya. Kadangkala seseorang lebih condong orang tuh melihat atau jin atau dan sebagainya, makhluk asal itu wah seperti melihat Kang Yana gitu kan, dalam artian tampak jelas itu kan, dalam artian ya kategori mata batin tersebut yang disebut batin itu apa sih Kang? Kalau batin itu dalam artian hak yang di dalam yang tidak terlihat. Jadi katakanlah kadangkala seseorang untuk pencapaian mata batin pasti
dalam proses-proses pembelajaran ada katakanlah ritual puasa atau ngasrep, melek dan sebagainya kan, zikir dan bertubi-tubi katakanlah. Dari katakanlah bahasa kita apa ya, puasa, intinya dalam artian untuk pencapaian mata batin kadang seseorang untuk proses puasa. Sedangkan yang namanya puasa tersebut inti dalam Islam untuk mengingatkan kita ketika orang lain itu kekurangan, kita bisa merasakan gimana sih perut kita tuh lapar. Laparnya perut kita tuh seperti apa. Jadi kita tuh refleksnya kita bisa merasakan. Ya. Dalam artian bisa merasakan kelaparan yang dirasakan orang lain yang tidak mampu. Berarti tanda kutip ketika seseorang ingin membuka pintu batin dengan cara spiritualis, dengan cara zikiran maupun puasa, berarti di sana melemahkan diri kan. Jadi diri kita tuh dilemahkan dengan proses adanya puasa tersebut. Tujuan puasa sebetulnya bukan untuk sarana pencapaian, tapi sebetulnya hati tuh lebih menerima gitu. Kayak istiqomah gitu ya, lebih istiqomah. Kita merasakan perut kita tiap hari terisi, makan enak dan sebagainya, sedangkan orang lain kadangkala dapat dan tidak merasakan seperti itu. Dan poin di sini ketika yang namanya indera keenam tersebut terbuka, katakanlah mata batin, sebetulnya untuk proses ke sana hati kita tuh supaya melihat, Kang. Berarti bukan dari mata ya? Jadi dari proses sarana puasa tersebut hati kita tuh bisa melihat. Oh iya, ini orang tidak mampu, berarti kita punya harus memberi. Jadi apa yang kita punya kita lebih andap hasor, kita harus bisa memberi, menyisihkan kepada orang yang membutuhkan lah. Mantak dalam Islam ada bahasanya, bahasan ya kita dalam artian harus ada bahasa sedekah dan sebagainya supaya terbuka mata batin kita, mata hati kita buat bisa berbagi kepada sesama, Kang. Jadi jangan sampai kita menyalahartikan apa yang disebut mata batin tuh. Kadang-kadang seorang berjerumus untuk melihat mata yang namanya gaib dan sebagainya. Memang dalam ilmu hakikat hikmah ada tahapan-tahapan tata cara untuk menembus hijab namanya. Kita kadang-kala manusia karena tertutup yang namanya lapisan hijab tersebut tidak terlihat yang namanya makhluk astral, kan. Nah, di sini saya jelaskan. Semua orang punya potensi seperti itu untuk melihat yang namanya makhluk astral, ya Kang Yana. Benar sekali. Dalam artian punya potensi untuk yang namanya melihat makhluk astral. Cuman dikategorikan orangnya seperti apa, Kang Yana. Dalam artian orang yang gimana, Kang Yana. Menurut saya pribadi, pengalaman saya Kang Dede pribadi, ada garis istilah garis keturunan. Iya. Jadi kadangkala faktor genetik, disebut genetik itu bahasa kedokternya ilmiahnya keturunan lah. Orang yang mempunyai keturunan yang dalam artian mudah untuk dipoles untuk membuka mata batin. Dan pengalaman saya pribadi ketika melihat gaib astral, untuk saya pribadi mungkin katakanlah indigo dari kecil ya. Iya Kang. Jadi ya pada saat perjalanan tadi respek ke belakang ya, ketika saya dibuka hijab oleh guru saya terbuka. Pada saat itu orang tua juga menitipkan supaya tertutup gitu. Daripada ketutup suatu saat pasti terbuka lagi ya. Lebih baik terjun di bidangnya supaya bisa terkendalikan gitu. Jadi pada saat ini ya alhamdulillah dalam artian dengan proses tahun-tahun waktu yang panjang udah bisa terkendali. Nah, untuk menembus yang namanya dimensi mata batin, semua orang dalam artian yang namanya indera pasti mempunyai mulai indera penciuman, pendengaran, suara dan sebagainya. Jadi kajian atau amalan intinya proses puasa dan sebagainya itu hanya sarana untuk pencapaian keyakinan. Jadi kadang-kadang gini, kita tuh kalau diberi kadang-kala nih sekian waktu, dalam artian kata ustadz atau ajengan
nih amalkan sekian hari, nih puasa sekian hari, ntar kamu punya keinginan ini katanya dalam hikmah ini. Sedangkan yang dibahas tentang hikmah, yang namanya hikmah itu kan kata hal yang tidak dibeli, tidak bisa dibeli. Jadi hikmah, arti hikmah gimana sih kan? Kurang paham saya. Jadi arti hikmah itu dalam artian lebih ke hasil kan? Oh. Ketika gini kita tuh dapat hikmahnya, dapat flashbacknya. Jadi mantap, kadangkala seorang itu ketika mempunyai hal yang lebih dia akan semakin sabar atau semakin menerima atau legowo, katakanlah berisi padi tersebut akan semakin tunduk. Iya. Jadi tujuan kata hikmah tersebut ketika kita proses pembelajaran dengan kajian-kajian yang diberikan oleh guru, sebetulnya sarana untuk keyakinan, membuka keyakinan, tameng keyakinan sendiri kan. Adapun tarakat, puasa dan sebagainya, intinya itu melemahkan diri sendiri kan. Kata orang tua dahulu mah gini Kang Yana, Iya. jangan kosong tanya kesambet. Iya. Nah, Iya, orang saya sering dulu. tuh, sering dengar istilah kayak gitu tuh. Jadi ya sarana puasa tuh gitu, kita mengosongkan diri sendiri supaya bertujuan mendatangkan hal-hal yang positif dengan kajian asma-asma Allah yang dibaca gitu. Menurut mungkin yang gitu ya, dengan kajian asma-asma Allah yang dibaca bertujuan untuk mendatangkan hal-hal positif buat diri kita sendiri. Tapi dalam kajian tersebut mantra-mantra menurut saya Kang ya, sebetulnya dalam ilmu hikmah atau kajian untuk membuka bata batin tersebut sebetulnya tidak ada kata mantra-mantra. Nah, karena respect lagi ke garis keturunan. Oh iya. Katakanlah orang indigo dan sebagainya punya kelebihan dan sebagainya, katakanlah bisa disebut itu mah anugerah dari yang kuasa. Gimana lagi kita bisa menerimanya, walaupun katakanlah banyak netizen atau dari hukum Islam yang mengatakan itu penyakit itu kan. Oh, iya sih, saya juga pernah dengar, lu bukannya bersyukur lu nggak bisa lihat begituan, gua nih tiap hari lihat, katanya gitu. Ini penyakit. Loh kok penyakit ya? Buat orang-orang kayak saya ya yang katakanlah buta gitu, makhluk-makhluk astral tuh, jujur sih saya pengen gitu, pengen dalam arti gini, pengen untuk mengobati rasa penasaran saya doang gitu loh maksudnya. Nah, yang saya maksud di sini berarti berbeda ya, maksudnya mata batin itu dalam istilah menyadarkan kita agar kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang susah. Nah itu Ya, batin lebih kita susah. tuh terbuka. Nah, bener-bener. Nah terus yang dimaksud dengan melihat makhluk astral sendiri itu istilahnya apa Kang? Iya, kan banyak menurut syariat Islam katakanlah orang tersebut berpenyakit katanya kan ya. Penyakit. Yang namanya setan itu kan seharusnya kita jauhi, kita hindari, jangan kita dekati. Sekarang bisa terlihat. Iya. Ya, Iya sih. iya. Bener-bener. Berarti kan menurut ajaran Islam punya emang pada dasarnya semua yang ada dalam lingkungan emang kita dalam artian hidup berdampingan Kang. Yang namanya gaib itu dekat apa jauh ya Kang? Sangat dekat. Sangat dekat kayaknya. Sangat dekat. Sangat dekat. Gaib, alam gaib itu hanya sebatas potensi 7 jengkal dari alam manusia kita Kang. Jadi katakanlah satu hasta. Menarik ya. Jadi alam gaib itu cuma satu hasta. Ya, untuk manusia dan sebenarnya alam gaib 7 jengkal dari kita, tidak jauh. Alam gaib mantap kita hidup itu berdampingan dengan alam gaib dan memang alam gaib itu sama halnya hidup ya bareng dengan kita. Emang dia katakan tidak terlihat. Sekarang gini, orang yang bisa melihat alam gaib sedangkan fasilitas mata ini fasilitas dohiriyah. Ya betul. Ya, Kang ya. Fasilitas mata ini fasilitas dohiriyah. Ya. Ini buat melihat kita dalam arti menggambarkan si A, si B ini fasilitas dohiriyah. Tapi yang disebut batin, seseorang ini maupun di belakang yang namanya batin itu tidak ada. Tidak terlihat. Iya, itu anugerah. Ketika kita tempat dengan namanya puasa, yang namanya bacaan Al-Quran, laparan Al-Quran, tujuannya kan di sana hampir mengupas tentang gaib. Ya memang dalam Al-Quran dari ayat pertama sampai terakhir itu mengupas tentang alam gaib. Adanya gaib, manusia harus percaya dengan adanya gaib. Dan memang pada dasarnya hidup berdampingan. Menurut versi Kang Gede pribadi, yang namanya gaib itu
katakanlah orang yang bisa malam melihat alam gaib, satu ya memang kelebihan dari yang maha kuasa. Bisa disebut juga menurut syariat Islam penyakit. Kenapa bisa disebut penyakit? Ya memang pada dasarnya hal yang harus kita jauhkan. Ketika seseorang kadangkala bisa melihat alam gaib, sebetulnya dia tuh seperti Marta Morgana, Kang. Fata Morgana. Iya. Jadi katakanlah makhluk gaib tersebut masuk ke dalam diri kita, pelopak diri kita, dan dia mengaset semua pikiran kita dalam artian seperti melihat apa yang dia lihat, gambarkan, ilustrasikan seperti nyata. Itu kadangkala kalau ilmu kejiwaan, dalam ilmu kejiwaan kadangkala gini, seseorang itu kadangkala sering melihat tontonan di televisi maupun di gadget. Terus kadangkala cerita dari masyarakat, wah Kunti itu seperti ini, wah Genderuwo itu seperti ini dan sebagainya. Ada rasa ketakutan yang terwawar dari masyarakat, itu akan masuk dalam mindset dari pribadi, Kang. Akan tanpa tidak sadar dia akan masuk dalam memori masuk dalam memori pikiran. Ketika rasa takut menggubi-gubi, katakanlah walaupun merinding dan sebagainya, melihat atau suara, dia udah memonis A dan B. Jadi katakanlah dari mulut ke mulut dan mulut ke mulut, orang itu mempercayai dengan adanya, wah di situ ada anu, di situ ada anu. Oh, kayak semacam kedoktrin gitu ya. Jadi si Kedoktrin, pikirannya tuh kayak nih di sini ada Kunti nih, di sini ada Genderuwo nih. Nah, terus yang katakanlah yang mendohirkan atau mewujudkan yang tersebut ya rasa takut kita sendiri. Rasa gitu ya? takut kita. Oh ya, alhamdulillah saya benar kali ini ya. Jadi rasa takut kita yang sudah terdogma dalam hal-hal spiritual seperti itu, jadi bisa menggambarkan dalam bentuk apa, Kang, Fata Morgana, katakanlah seperti itu. Jadi dia rasa takut diri kita sendiri. Pada dasarnya memang yang namanya jin itu udah ada dalam diri kita sendiri. Contoh rasa takut, apa itu kan namanya gaib, kan. Rasa takut, rasa penasaran dan pikiran itu semuanya gaib. Ketika ada rasa takut tersebut, kelamu klase lah seperti nyata. Itu memang adanya gitu. Tapi tidak seperti gampang yang dibicarakan seseorang, wah terlihat, tampak. Memang ada makhluk yang tampak dan terlihat, mereka juga makhluk dalam artian gini ya. Untuk makhluk yang bisa menampakkan dirinya, makhluk tersebut ya mungkin umurnya atau energy powernya udah ekstra full, Kang. Udah dangkotan lah gitu Iya. Ya kalau bicara tentang makhluk gaib, kalau dalam manusia, pengetahuan saya sendiri apa yang saya lihat, menurut dari alam manusia itu umur 13 tahun segede apa sih, Bang? Ya. Umur 13 tahun kan ya, Nak? Ya lah, masih bocah ya. Iya. Bocil. Untuk tahapan gaib tersebut itu udah kisaran 150 tahun. Wow. Jadi memang Tiklot, iya, jadi dalam artian dia kalau ada seseorang untuk menggambarkan rupanya gede gini dan sebagainya, mungkin dia umurnya udah ribuan tahun. Gitu. Makanya ketika dia umur dan pengetahuannya pun lebih tinggi, dia bisa untuk membuka hijab yang ada dalam manusia, bisa menampakkan dirinya. Jadi umurnya pun udah mumpuni lah, katakanlah seperti itu. Dan keren ya, unik. Yang unik ini, yang saya penasaran dari alam gaib tersebut, saya sendiri yang namanya sekolah tidak vakum sampai tamatan SMA atau SMK. Tidak. Bahkan tidak lulus, putus di tengah jalan. Yang saya ketahui tentang alam gaib tersebut, mereka tuh sampai sekolah ya fakultas, kan. Bentar dulu, saya penasaran nih. Kita SMA, anggaplah jangan dulu ke fakultas ya. Kita SMA nih. Nah, kalau kita kelas 1 SMA, kira-kira mereka kelas berapa kalau fakultas? Semester berapa tuh? Jadi mungkin yang di alamnya sendiri, pengetahuan alam gaib tersebut lebih dalam ya, makanya mereka sangat-sangat bisa untuk mendoktrin hati manusia, sangat-sangat bisa untuk mengarahkan manusia dengan hal yang tidak benar. Dan karena dalam artian, dan memang dari pembelajaran mereka pun lebih
lebih ekstrim dibanding kita. Adapun sebutan-sebutan dari masyarakat, ada kunti, pocong, genderuwo dan sebagainya, itu hanya sebatas KTP, Kang. Oh. Caranya ya, hanya sebatas KTP. Pada dasarnya memang dia tuh gaib. Pada dasarnya jin lah, katakanlah para jin, katakanlah kalangan jin. Cuman dari pikiran manusia tersendiri ya terciptalah mereka menjenis seperti anu. Ya, kayak Gitu kan. kunti gitu. Ya kunti, genderuwo dan sebagainya. Menarik ya. Begitu sekolah langsung fakultas. Langsung fakultas. Bentar, tahan dulu Kang Dede. Kayak Kang Dede ini menggebu-gebu banget ya. Kita colek dulu tetangga nih. Nah, penasaran nih Kang. Minum dulu cah. Ya, sok silakan. Jadi sambil nunggu Kang Dede ngaso istirahat ya, kita ke tetangga dulu nih. Kang Yana nih. Iya, boleh. Anda berurusan dengan saya kali ini, Kang Yana. Saya penasaran juga nih. Kalau tadi kan Kang Dede sempat menyebutkan bahwa beliau indigo dari kecil. Kang Yana sendiri apakah tergolong indigo atau tergolong orang yang kayak saya cuman ngulik? Saya pribadi sama Kang Dede keturunan Super sekali ya. indigo seperti itu dari kecil ya. Cuman awal-awal bisa melihat yang tidak terlihat. Asik. Kayak siapa tuh, ya kan? Jadi awal mulanya ada salah satu beliau membuka Hijab. hijab seperti itu. Awal mulanya takut dan lama-lama Terbiasa. biasa. Witing tresno jalaran soko kulino. Ya, Ya. good. Ya, terus lanjut Kang. Aduh, jadi apa ya? Sampai sekarang itu bisa ya udah terbiasa berlalu lalang kemanapun siang mau malam gitu. Bisa lihat ini seperti itu. Ya, jadi Kang Dede sama Kang Yani ini bisa dikatakan melihat sesosok tersebut tuh udah kayak kita lalu lalang orang aja gitu ya, berarti. Berdampingan kata Kang Dede tadi. Kalau didengar sih asik juga ya. Bisa tegur sapa gitu. Kasarnya gini loh Kang. Saya itu kenapa saya punya motivasi pingin atau ingin melihat makhluk astral ya. Minimal gini. Ketika saya istilahnya gambarannya seperti ini. Ketika saya naik motor, minimal saya itu nggak nabrak gitu kan, kasihan ya. Biarpun di film-film digambarkan kalau misal makhluk seperti itu biarpun ditabrak ngeplos ya, kasarnya dia transparan gitu. Cuman kan kalau kita saya pribadi gitu kan, dalam rangka menjaga attitude saya dengan yang katakanlah hidup berdampingan dengan makhluk astral ya, minimal gitu. Jadi ketika saya naik motor atau pipis atau pup sembarangan ketika urgent gitu kan, minta izin tuh bener-bener tolong dong minggir dulu gitu kan. Emang pada dasarnya kita dari kecil diajarin kayak kalau bahasa saya permisi saya numpang pipis gitu ya, kayak gitulah istilahnya. Nah minimal tuh saya tuh bisa tahu gitu kalau di situ ada, jadi nggak usah permisi kita minggir gitu kan, minimal kayak gitu. Nah yang bikin saya penasaran nih, kita kan menurut saya yang kosongan, katakanlah yang buta ini rame, rumah kanan kiri tengah ada, depan ada rumah nih. Kira-kira di tempat seperti ini tuh ya, di tempat kita lah nih, kita ngobrol ada enggak Kang? Bisa misal di pohon ini maybe atau di pohon sebelah. Kira-kira Kang Dede ngelihat sesuatu enggak nih sekarang? Kita langsung gambarin aja nih. Ya di sini menarik ya. Di sini aja nggak usah jauh-jauh dulu Kang, biar enak gitu. Ya memang pada dasarnya sekarang kan kita dalam keadaan podcast di Warawiri Malam. Betul. Pasti yang namanya cahaya itu kan 1, 2, dan 3 itu on. Katakanlah makhluk tersebut penasaran kan, kadangkala menjadi bahan penasaran mereka. Biasanya yang gelap dan sebagainya, mereka itu seperti penasaran, antusias, ingin datang. Aneh ya, kok terang gitu, kayak Shiraru ya. Jadi memang pada dasarnya mereka tuh senang dengan hal-hal yang menurut di dunia kita manusia itu bagus, ya menurut mereka juga dia senang kan. Jadi ya katakan di sini ya adalah beberapa gitu.
Nah, sebentar ya. Saya menarik nih. Gini aja Kang, kita nggak usah kasarnya. Ya buat yang bisa di rumah, sahabat praktisi ataupun apa katakanlah orang-orang indigo. Nanti kita sinkronkan ya. Nah, menurut dari Kang Dede nih, di sini aja Kang. Tolonglah saya minta kayak misal di mana gitu, ada enggak sih di sekitar kita aja nih. Kayak misal contoh ada di sini atau enggak atau di mana gitu, bisa digambarin, bantu saya gitu, sampein gitu ke rekan-rekan yang menonton gitu Kang. Gimana Kang Yana? Gaskeun. Ya mungkin kalau ada ya. Ada. Di sekitar kita kan kata saya tadi kan dalam artian yang namanya gaib itu frekuensinya alamnya hanya sebatas 7 jengkal. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ya mereka pun sama pada dasarnya mereka melihat. Cuman di kata kutip kan beda alam Kang. Kata Akang tadi kan yang namanya kita hidup berdampingan, ada bahasa pamit dan sebagainya yang mungkin cara untuk menghormati beliau Kang ya supaya minggir dan sebagainya pada dasarnya tidak akan kena Kang ya karena beda alam beda alam gitu. Untuk di sini ya ada di pojok, Nah itu maksud ya, saya di mana nih? pojok lighting ini ada cewek Lighting ini. Ikut saya kali aja gitu kan. naksir. Kali aja. Ya jangan tuh naksir nanti ikut pulang bahaya. Deket lighting ya, berarti sampingan nama saya nih. Enggak sih. Enggak, berarti di lighting gitu ya. Ada lagi? Satu lagi aja, udah satu lagi aja. Untuk saat ini ya mungkin dalam artian mungkin dari penghuni rumah lah ada. Oh, ada. Kakak-kakek ada. Jadi ya di lighting dan di penghuni rumah. Di belakang khususnya. Oh di belakang ya? Kakak-kakek. Oh gitu. Ya sudahlah, kita kesampingan dulu untuk membahas seperti itu. Gimana Kang Deki, durasi aman? Aman, oke. Jadi satu lagi nih, sebagai katakanlah apa ya, puncak pembahasan. Yang ringan dulu. Saya katakanlah orang yang awam dalam hal spiritual, gaib, mistis gitu kan. Untuk yang ringan dulu nih, saya penasaran nih. Sebelum Kang Yana ngomong barusan pun tadi di segmen awal Kang Yana ngomong dan Kang Dede pun pernah cerita. Yang disebut ngaji kalong itu seperti apa sih? Coba Kang Yana, tadi Kang Yana nih pelakunya nih yang nyebut kan. Coba bisa dijelasin Kang. Ngaji kalong itu seperti apa sih? Jadi yang disebut ngaji kalong itu gini. Misalkan rumah saya sebelah sana, pondok saya sebelah sana. Jadi ya ngaji, misalkan berangkat jam 4:30, pulang habis isya. Itu yang disebut ngaji kalong. Jadi tidak mengikuti aturan Tidak, pesantren gitu iya, kan. kalau di pesantren itu ya sampai nginep Ternyata gitu kan. Beliau-beliau ini sangat nakal ya. Sebut ngaji kalong, warawiri, bolak-balik. Berarti sebelum ada malamnya itu udah ada warawiri dulu ya? Iya, iya. Oke. Siangnya ngaji, sorenya ngaji ya warawiri. Ya mungkin dalam artian menurut Kang Yana tidak mengikuti prosedur pesantren, tapi ada dalam lingkungan pesantren. Betul. Seperti itu. Ya, belajar sesuai ajaran pesantren tapi tidak mengikuti aturan pesantren. Nah, yang agak in middle ya, maksudnya ya pertengahan gitu. Saya make, Kang Dede make, Kang Yana juga make. Kalau saya pribadi nih, saya hanya sebatas amanah. Jadi dulu itu ada rekan saya yang katakanlah dia mempunyai apa ya, batu kayak semacam kayak gini nih. Nah saya tuh pas main tuh suka. Ketika saya nanya ke beliau, boleh nggak sih batu ini buat saya gitu. Terus sebelum ngasih ke saya ada semacam negosiasi. Akhirnya dia memutuskan untuk ngasih ke saya dan kasarannya amanah. Kalau kamu udah nggak suka atau bosen gitu kan, nah kasih aja, jangan dibuang. Ya whatever the reason, I don't know. Cuman yang penting saya menjaga amanah ada. Nah beda sama yang nakal ini ya kan, dari Kang Dede nih.
Oh ya, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita jangan sekali-kali, yang menurut saya, yang saya ketahui, jangan sekali-kali menuhankan atau berbuat syirik terhadap sesuatu benda apapun itu ya. Nah, menurut Kang Dede sendiri nih, yang Kang Dede pakai batu gitu kan, itu apa nih Kang? Penunjang kah atau kayak semacam jembatan, sarana atau whatever lah, itu bisa dijelaskan Kang? Enggak Kang, jadi pandangan Kang Dede pribadi ya, Iya. dalam artian katakanlah batu angkik. Ya menurut saya ini hanya sebatas cindera mata untuk penghias tubuh aja Kang. Ya setuju, Iya. setuju. Jadi tidak ada kita memujakan atau menuhankan suatu benda yang ada karomahnya atau tuahnya buat penunjang hidup kita. Jadi hanya sebatas kiasan kesukaan. Emang saya suka Kang dengan naik batu angkik, karena dengan proses alam terpendam dalam tanah ribuan atau bahkan ratusan tahun bisa sampai mengeristal seperti ini. Gitu. Bisa sampai mengeristal lah, seperti warna-warna yang sangat cantik. Saya sendiri dalam artian suka akan warna-warna keindahan tersebut. Jadi tidak ada sarana untuk menunjang atau kodam dan sebagainya, tidak. Jadi hanya menghias lah. Betul. Nah, Menghias. halo saudara saya. Last question, gimana nih? Jadi saya kan amanah, kalau Bang Dede penunjang penampilan lah. Nah, Kang Yana sendiri gimana nih? Sama seperti Kang Dede. Fashion. Fashion lah ya. Pemanis jari supaya nggak Pemanis kosong. jari. Nah, Jadi kita di sini nggak ada yang istilah kayak wah gue dengan cincin ini gue tambah kuat, nggak ada ya. nggak ada. Itu kayak ya kita mistis ya, kali-kali kan ditambah batu akik agak mistisnya nambah gitu kan. Nah, tadi kan udah ke tengah nih, kita ke atas nih yang paling berat. Ntar dulu saya gerah. Saya penasaran banget kayak penarikan ini, bebas ya, maksudnya mau dari Kang Yana silahkan, dari Kang Dede silahkan. Pokoknya satu pertanyaan digabres 2 orang gitu ya, kalau kata Kang Yana gitu kan. Masalah penarikan nih, setahu saya yang namanya benda gaib jangankan disentuh, dilihat aja kan Tidak terlihat. no one knows gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah, kenapa sampean ini bisa? Maksudnya pertama saya pengen tahu makna dari penarikan itu tersendiri, dan terus yang kedua kok bisa sampai ngulik ke situ sih? Dah itu aja. Itu pamungkas ya. Jadi nanti kalau misal ada yang mau nanya-nanya, kolom komentar masih lebar ya, langsung diklik di situ. Untuk pamungkas malam ini yaitu makna dari penarikan sendiri itu kayak gimana, dan terus kenapa bisa sampai ke titik itu? Dari awalnya kan cuman beli cengek ya kan, terus beli bakwan, terus beli apa-apa sampai beli mobil gitu. Nah, gimana tuh? Ya gini Kang ya, menanggapi netizen ya. Dalam artian dari netizen warawiri malam. Iya, betul. Ada yang bilang keseimbangan lah, merusak alam dan sebagainya. Ini saya gerah Kang, saya izin minum dulu ya. Ya, janganlah ditarik ke benda-benda seperti itu, karena itu keseimbangan. Memang pada dasarnya orang-orang terdahulu itu sengaja Kang Yana ya, sengaja dipendam, ditanam dari kampung di kampung, tujuannya untuk menjaga kampung. Dan ada juga memang makhluk tersebut memang ketertarikan Kang, yang mereka emang sangat gemar dan sangat suka berdiam diri di sifatnya besi-besi Kang. Kan ada kadang-kalanya gedung tua yang terbengkalai, ada mesin-mesin terbengkalai, pasti itu ada makhluk seperti itu mendiami. Nah, untuk sahabat warawiri di sini ya tanda kutipnya, bukan dalam artian diwarawiri dengan adanya penarikan meresahkan masyarakat, bukan. Tujuan di warawiri malam dalam artian menarik benda maupun pusaka yang ada di sekitar lokasi dari hasil informasi masyarakat. Katakanlah di tempat atau di jalan tersebut sering mengganggu adanya Kejadian aneh lah ya, kejadian di luar nalar lah ya. penampakan dan jahilnya makhluk gaib. Nah, di sini sahabat warawiri malam dan saya anggota baru dan Kang Yana pribadi dalam artian meluruskan
hanya sebatas melokalisir tempat seperti itu, hal yang berbau negatif di tempat itu kita ambil gitu. Biar netral lah ya. Biar netral tujuannya. Adapun keseimbangan di sana, nah kita juga hasil negosiasi dan mungkin itu juga cindera mata dari tempat tersebut buat kita supaya bisa lebih terurus dan terawat itu kan. Seperti itu. Iya, bukan senonoh-nonoh Kang Yana Sekonyong-konyong bedol gitu ya. Enggak. Iya. Sesuai request negosiasi ya. Garis bawahi lagi di sini warawiri malam untuk menetralkan suatu daerah atau kampung yang dianggap meresahkan buat masyarakat, bertujuan ya untuk menetralkan tempat seperti itu. Adapun penarikan di tempat seperti itu cindera mata yang mau dirawat atau diurus itu Kang. Dan kru warawiri juga memilih-milih mana yang namanya ini penguat atau ngejaga kampung dan ini yang bersifatnya negatif gitu Kang. Oh ya kayak pengalaman kemarin itu ya. Jadi nggak padu gabres gitu. Jadi kita tuh nggak saya cerita dikit masalah yang barusan Kang Dede jelasin ya. Jadi kita tuh bener-bener milih ya. Kita bener-bener memfilter, mengklasifikasi sebuah pusaka. Jadi di mana yang menurut Kang Dede pada saat kita survei tempat, di situ ada satu katakanlah pusaka ya. Dan ternyata setelah melakukan negosiasi, pusaka tersebut adalah kayak semacam penjaga kampung. Kalau misal itu mah kayak ini kampung nih bulat nih, nah titiknya kalau misal ini dibedol nanti kampungnya entah itu ada musibah, terjadi apa gitu. Tidak apa. Nah, kita nggak tarik untuk itu, kita filter. Soalnya gini Kang, saya ngerasa apa ya lumayan gerah ketika ada satu orang yang komen secara japri pribadi gitu, penarikan itu perbuatan syirik. Saya sendiri yang orang awam yang katakanlah dari ilmu agama tuh nol lah, anggaplah seperti itu. Yang nol mah enggak ya, 0, lah ya. Jadi saya sendiri ngebantahnya kalau gua narik terus disembah ya itu baru syirik. Kita kan narik ya cuman netralisir tempat, bener gitu kan Kang? Nah, jadi kayak saya gerah ya kemarin gini Kang ya. Gimana Waktu di lokasi kemarin yang diupload di pohon apa Keramat yang kembang ya, pohon kembang yang dililit beringin kan sangat meresahkan Kang. Iya, sampai mengganggu malah itu. Sampai 2 satpam ditanya pun kejadiannya memang sering ada penampakan, sampai nelpon sama bininya pun di rumah rame padahal dia sendirian. Terus pas ada proyek struktur jalan di sana sampai 2 apa Kang? 2 beko rantainya putus sampai jalan pun mengalah. Nah, di sini saya meluruskan kembali tujuan warawiri malam, kru dan sebagainya mengambil benda-benda tersebut untuk menetralkan tempat tersebut supaya tidak berdampak buruk buat masyarakat. Betul, gitu. Seperti itu. Tidak mengguncang keseimbangan dunia. Ya. Memang bagi mereka benda tersebut adalah rumah, bahkan istana terbesar, bahkan dalam satu ayat meriwayatkan satu butir debu pun bisa seperti luasnya padang Arafah. Wah, satu butir debu bikin kerajaan alam gaib dalam satu keterangan. Nah, di sana saya meluruskan bukan untuk niat mengganggu, karena memang makhluk tersebut sering mengganggu masyarakat. Betul. Gitu kan. Dan kita pun pas in konten kita melakukan penarikan sesuai request dan arahan warga ya, maksudnya enggak kita sekonyong-konyong datang bedol tarik gitu, enggak gitu ya. Jadi kita attitude lah. Iya, pakai punya attitude lah. Jadi kita sendiri enggak asal nyuri gitu, katakanlah seperti itu ya, Kang. Iya, kan ada negosiasi dulu, enggak sembarangan kita tarik. Ya kalau tidak boleh, tidak bisa ya kita tidak ya kan. Iya, tidak akan memaksa untuk pengambilan tersebut. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Untuk obrolan malam ini lumayan berkeringat, mikir saya. Dasarnya emang saya tuh kalau kemana-mana diaping sama jenderal beginian saya tenang. Jadi gini ya, ada lagi yang mau disampaikan Mang Dede buat pemirsa? Ya di sini ya sedikit penyampaian. Memang pada dasarnya yang namanya makhluk gaib dia serba pingin kan, ya Kang Yana. Saya dong, banyak kepengen. Di alam kita nih korek dia pingin, karena nggak bisa cara pakainya gimana kan.
Oh, Bingung lagi kan? Iya. Orang dia nggak bisa cara pakainya gimana. Jadi pada dasarnya mereka apa yang dia gemari, apa yang dia sukai, dia dijadikan tempat untuk sarana tersebut. Gitu. apapun itu. Iya. Bisa pas bunga yang besar, foto, apalagi gedung atau tempat angker lah, katakanlah gedung-gedung kosong yang terbengkalai ya. Dalam artian alih fungsi buat kaum mereka gitu kan. Oke, dari Kang Yana sendiri gimana Kang? Ada tambahan? Udah cukup sih semuanya. Nah, ini saya nyoba aja, bukan nyoba ngetes ya, maksudnya saya nyoba nanya nih ke Akang Dede dan Akang Yana, biar ada, katakanlah kayak tadi Akang Dede bilang sendiri kayak cindera mata. Ini bukan ajang unjuk gigi ya, enggak ya. Jadi saya cuman kayak menjembatani. Pastilah ada 1-2 orang netizen yang bilang, coba dong buktiin apapun itu bentuknya. Nah, apakah sekarang bisa gitu kayak buktiin apa ya? Interaksi gaib aja, Kang. Tentang ya, contoh ya, ini mah contoh ringannya aja nih. Kayak misal saya pegang korek, tiba-tiba korek gerak gitu. Ya contohnya gitu. Buat cindera mata aja nih buat malam ini bisa nggak? Maksudnya memungkinkan atau enggak? Soalnya kan di sini agak mendung juga, takutnya ngeganggu atau apalah itu kan. Ketika alam berbicara kita ya mau apa? Jadi lebih membuktikan Iya. gaib itu ada gitu. Iya betul itu aja. Jadi di sini kita garis bawahi ya, kita bukan ajang sombong atau unjuk gigi, kita hanya memberikan cindera mata pada penonton ya. Gimana, Kang Diki, ada gangguan? Apa? Oh, lanjut. Gitu Kang, bisa. Salah satu aja. Yang namanya gaib memang gini ya. Dia tidak bisa mukul seperti manusia kan. Betul. Tapi ada benturan berdampak kepada kita sendiri. Nah, untuk membuktikan lebih enak, lebih detail, mungkin dari tadi akan juga merasakan mual atau agak pening ya, karena benturan dari samping sini kaki-kaki mendekat, jadi frekuensi gaib tersebut benturan dengan positif, dengan energi akan pribadi, dia merasakan dampaknya seperti itu. Oh, jujur ya, kalau tadi Kang Dede bilang dari tadi, saya nggak bohong. Cuman begitu Kang Dede ngingetin, saya kayak ke doktrin dan ya itu. Teringat. Ya, memang adanya gaib ada. Oke. Jadi buat yang kayak gerak-gerak atau apa, next konten aja lah ya. Kang Dede di sini bukan mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Jadi nanti tunggu aja. Nah, kesimpulannya yang bisa saya ambil di podcast malam ini, pertama dari awal ya, dari Kang Dede bercerita tentang backgroundnya. Jadi untuk maaf itu hak pribadi masing-masing, cuman ya saya mengingatkan untuk orang-orang yang katakanlah bisa sebisa mungkin apa ya, tahan emosi lah, jangan sampai jahil gitu apapun bentuknya. Dan terus tadi ngaji kalong jangan ditiru, itu negatif ya. Jadi kalau bisa ikuti prosedur ya, mungkin mereka ini terlahir dari yang gitulah kasarannya ya. Nah terus yang tadi juga kayak istilah batu akik itu jangan sekali-kali emang kayak menuhankan, menyembah atau ngasih, katakanlah ngasih makan kayak berupa sesaji ke benda berhala. Nah, gini Kang, Gimana? dipotong ya masalah sesaji di sini. Dalam adat istiadat pada zaman dahulu, jadi bahasanya bukan sesaji Kang. Jadi bahasanya tuh kita lebih ketika kita punya hasil panen atau dan seperti itu, ya kita menghargai tempat. Oh, menghargai. Iya, Ya, jadi menghargai buat mungkin orang yang tidak terlihat, makhluk yang tidak terlihat, dalam arti dengan bentuk rasa syukur yang dia punya hasil panen buat dimakan oleh warga atau makan bancakan gitu kan, iya, hajat bacakan. bumi. Benar-benar. Nah, di sini disalahfungsikan Kang. Nah itu maksud saya, yang disalahfungsikannya itu. Jadi di sini kebanyakan udah terbalik, jadi yang tadinya bentuk rasa syukur masyarakat terhadap apa yang hasil panen, tapi sekarang menjadikan sesaji. Adapun menyan dan sebagainya ya bentuk penghormatan lah, penghormatan buat mereka. Pada dasar zaman dulu tidak ada spray minyak wangi Kang ya, mungkin gitu. Media buat pewangian di saat ada kumpulan ada tamu gitu. atau kumpulan seperti itu. Jadi menyan itu bukan untuk
apa namanya kayak Undang lah katakan Undang. kayak gitu Jadi, ya. dulu tuh Emang disunahkan gitu. disunahkan. Emang di Arab juga pakai seperti itu. Wangian ya. Uangnya intinya tuh wangi. bukan pakai ini semprotan, bahkan dibakar kan ada ya buat mengharum ruangan. Dulu kan nggak ada nih namanya pengharum ruangan. Media itu Menyan. minyak dibakar lalu kan timbullah asap. Yaitu yang dimaksud oleh saya, dialih fungsikan sampai lah ya. Kita normal-normal aja, kayak kalau misal bersyukur ya udah bersyukur aja gitu. Jangan ada yang maksud-maksud yang lain lah. Gitu intinya ya. Nah, terus yang terakhir tadi yang kayak semacam pembuktian, balik lagi malam ini beliau-beliau ini tidak mempersiapkan diri untuk hal tersebut ya kan. Buat next time aja atau next konten ya. Jadi intinya kita hidup berdampingan dengan alam gaib, dan kata Kang Dede sendiri itu cuma 7 jengkal. Dan yang bikin saya Nah, kalau dalam artian kita merasakan merinding di tempat-tempat seperti itu, itu udah 3 jengkal kan? 3 jengkal, ngurangi kan. Ya udah, Kalau intinya udah merasakan kayak gitu ya Kang ya. Ya nanti lebih detail lagi kita kupasnya di next konten ya. Jadi untuk malam ini cukup sekian, alhamdulillah. Nggak jadi hujan Kang, biarpun tadi mendung ya, kita dibantu oleh alam juga akhirnya. Walaupun tadi sebelum mulai itu, sebelum tag itu agak gerimis sedikit lah gitu ya. Ya kita alhamdulillah lancar. Dan sekian untuk podcast malam ini. Tetap dukung kami di channel Warawiri Malam. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oh iya, nih gini loh. Kalau misal kalian lagi sibuk atau pemirsa lagi sibuk, nyalain aja loncengnya biar ketika kita ngupload cloning bunyi gitu ya kan. Ada pemberian Iya, notifikasi. Iya. Ya udah, sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Podcast malam ini kita disupport ya oleh, kebetulan namanya sama dengan Akang Dede ya. Jadi kreator kursi ini yaitu bernama Dede juga. Nah, dengan nama belakang yang lain. Pokoknya intinya kita disupport oleh Mang Dede ya. Di sini kursi apa ya? Rotan atau bambu ya? Bambu. Oh, kursi bambu di sini. Jadi untuk yang mau istilahnya kayak menghias rumah gitu kan dengan suasana nature gitu, alam, bisa hubungi admin Warawiri Malam aja ya. Iya, Nah, nanti ada di deskripsi. ya nanti Harus kita cantum. cantumin di deskripsi ya untuk kayak detail atau misal bahan-bahannya. Nanti ya insya Allah kita siap podcast kayak gini disupport terus sama Mang Dede. Nanti untuk Harga terjangkau. pengiriman insya Allah seluruh dunia. Seluruh Indonesia maksudnya. Kita belum nyampe dunia ya, lupa saya. Pokoknya tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe di Warawiri Malam.